Perkenalkan, nama saya Tasyirwanti Simanjuntak. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep diri, persepsi, dan sensasi dalam komunikasi antar pribadi. Konsep diri pada dasarnya merupakan persepsi dari diri kita sendiri. Dalam mempersepsi diri, kita menempatkan diri kita sebagai subjek yang menanggapi diri sendiri sekaligus sebagai objek yang ditanggapinya. Secara sederhananya, persepsi adalah proses aktif dan kreatif manusia dalam mengkonstruksi suatu gambar mengenai dunia, benda, situasi, peristiwa, diri, dan orang lain di sekitar kita. Ia adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisir, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Bahkan, ia adalah inti dari komunikasi itu menurut Deddy Mulyana. Nah, persepsi itu pada akhirnya akan membentuk konsepsi tertentu terhadap apa yang dipersepsinya. Karena itu, persepsi dan konsepsi senantiasa mempengaruhi satu sama lainnya. Persepsi yang salah akan membuat kelirunya konsepsi, sebaliknya konsepsi yang salah juga akan membuat persepsi yang tidak benar. Persepsi dan konsepsi terhadap diri akan menentukan pola dan bentuk komunikasi yang akan dilakukannya. Ketika persepsi dan konsepsi terhadap diri baik dan benar, maka komunikasi yang dilangsungkan akan mungkin berjalan dengan baik, positif, penuh percaya diri, dan maksimal. Sebaliknya, jika persepsi dan konsepsi diri kurang baik dan keliru, maka komunikasi yang terbangun akan bersifat tidak maksimal dan kurang percaya diri. Konsep diri juga merupakan unsur penting daripada setiap komunikasi. Pemahaman yang baik terhadap diri dan orang lain akan sangat menentukan keberhasilan sebuah komunikasi. Nah, sensasi dalam pengertiannya adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang kita terima. Untuk hal-hal yang sifatnya berupa kesadaran atau pemahaman, setiap sensasi yang diterima seseorang umumnya akan memiliki persepsi yang sama satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika tangan menyentuh api, maka tiap orang akan berkata panas dan menjauh dari api itu. Namun, tidak selalu persepsi seseorang akan sama dengan orang lain. Biasanya yang bersifat perasaan. Misalnya bencana alam, persepsi akan stimulus bencana akan berbeda pada setiap orang. Ada yang merespon luar biasa sedih, ada yang trauma, dan ada juga yang menerimanya dengan penuh kepasrahan dan kesabaran. Menurut Start dan Suden, konsep diri didefinisikan sebagai semua pemikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Konsep diri yang berkualitas dalam komunikasi antar pribadi dapat menciptakan komunikasi yang baik. Konsep diri terbagi menjadi dua bagian, yaitu konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri negatif memiliki beberapa tanda. Salah satunya adalah seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif cenderung merasa tersinggung atau marah ketika. Sedangkan konsep diri yang positif ditandai dengan kemampuan seseorang ketika menghadapi masalah. Seorang yang memiliki konsep diri positif cenderung dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua konsep diri tersebut berkorelasi dengan komunikasi antar pribadi. Nah, kesimpulannya konsep diri ini, persepsi dan dalam komunikasi memiliki hubungan. Konsep diri terbentuk melalui adanya persepsi kita dan tidak bisa disamakan dengan orang lain karena mereka dan memiliki sensasi juga persepsi yang berbeda dan tentunya tidak membentuk konsep diri kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.